Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selaika Putri, mahasiswa dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021. Di sini, saya akan menuntaskan tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah Praktikum Konseling Psikodinamik yang mengupas mengenai pendekatan konseling Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal 23 September 1939. Adalah seorang ahli saraf dan ilmuwan psikologi asal Austria yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Freud lahir di Freiburg, Moravia, Austrian Empire, sekarang Fribourg Czech Republic, dan merupakan anak dari Jacob Freud, seorang pedagang wol, dan Amalia Nathanson. Freud mendapat gelar Doctor of Medicine pada Universitas Wina pada tahun 1881. Freud menganggap kepribadian sehat sekali jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah, mampu mengendalikan ego yang baik, dan tidak menghadapi masalah mental yang berat. Freud menganggap kepribadian sebagai sistem yang dinamis yang terdiri dari tingkat kesadaran yang berbeda, yaitu diantaranya sadar, prasadar, dan tidak sadar. Adapun Freud memiliki struktur kepribadian yang meliputi 3 pokok, yaitu struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Tujuan konseling psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud adalah untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan membuat yang tidak sadar menjadi sadar dalam diri klien. Freud beranggapan bahwa gangguan jiwa pada orang dewasa pada umumnya berasal dari pengalaman pada masa kanak-kanak. Konseling psikoanalisis menggali permasalahan dan pengalaman yang direpresnya selama masa kecil serta memunculkan dorongan-dorongan yang tidak disadarinya selama ini. Adapun peran konseli dalam konseling psikoanalisis Sigmund Freud adalah sebagai berikut. Peran konseli. Konseli dalam pendekatan psikoanalisis adalah bagian dari struktur kepribadian yang berperan sebagai pertahanan hidup dari individu dan manusia. Insting yang ada berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Konseli membantu individu dalam menangani kebutuhan biologis dan insting, serta menjadi tahap pertama dari pendekatan yang dikembangkan oleh Freud. Adapun peran konselor dalam pendekatan konseling yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, yaitu diantaranya konselor dalam pendekatan psikoanalisis membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan. Konselor membantu klien mengidentifikasi dan memahami perasaan yang tidak sadar, menganalisis mimpi, dan menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk mengatasi kecemasan. Konselor juga membantu klien menghadapi konflik dan menjadi lebih tinggi dalam pengembangan kepribadiannya. Di dalam konseling pendekatan yang dikembangkan oleh Freud, ada hubungan terapeutik antara konselor dan juga konseli. Hubungan terapeutik dalam pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud berpangkalan pada konsep kepribadian yang dikembangkan oleh Freud sendiri. Freud menganggap kepribadian sebagai terdiri dari 3 struktur yang saling berkaitan, yaitu id, ego, dan superego. Pendekatan psikoanalisis menggunakan teknik seperti asosiasi bebas, penafsiran atau interpretasi, resistensi, dan transferensi untuk membantu individu mengubah perilaku yang keliru. Freud menilai bahwa resistensi yang disebut sebagai dinamika tak sadar digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan atau perasaan yang direpres tersebut. Psikoterapi psikoanalisis bertujuan membantu seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, terutama dengan intervensi psikologis yang merupakan kebalikan dari pengobatan fisik. Freud menganggap bahwa resistensi akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan atau perasaan.
yang direpres tersebut. Sedangkan psikoterapi adalah proses reedukasi yang bertujuan membantu seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Pendekatan psikoanalisis juga mengambil peran konselor dan juga konseli, serta peran fungsi konselor dalam proses konseling tersebut. Di dalam konseling pendekatan yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, ada beberapa teknik yang mendasari seperti asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis intervensi, dan interpretasi. Asosiasi bebas. Klien diperbolehkan menyebarkan pikiran dan emosi tanpa kendali atas konselor. Analisis mimpi. Mimpi klien dijelaskan dan dianalisis untuk mengidentifikasi latar belakang dan tingkatan pikiran. Analisis transferensi. Pengaruh konselor terhadap klien dan kepada klien terhadap konselor. Interpretasi. Pengertian yang diberikan oleh konselor tentang pikiran, emosi, dan kehidupan klien. Ini adalah beberapa teknik yang digunakan dalam konseling psikoanalisis yang mencakup pemahaman lebih dalam pikiran, emosi, dan kehidupan klien. Di dalam konseling pendekatan yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, ada beberapa kritik-kritik mengenai konseling tersebut. Di antaranya, kritik terhadap pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud banyak terdapat dalam literatur psikologi. Berikut adalah beberapa kritik yang terhadap teori Freud. Yang pertama, yaitu kritik metodologis. Freud metodologi dalam psikoanalisis banyak diusahakan karena ia tidak memiliki metodologi yang terstruktur dan tertib. Freud menggunakan teknik seperti terapi psikoanalitik, analisis mimpi, dan analisis pengalaman trauma yang sering disangka tidak terlalu objektif dan struktur. Yang selanjutnya, kritik pada konsep kesadaran. Freud menganggap bahwa kesadaran terdiri dari id, ego, dan superego. Namun, kritik yang umum adalah bahwa konsep ini terlalu sederhana dan tidak mencakup semua aspek kepribadian. Selanjutnya, kritik pada konsep ketidaksadaran. Freud menganggap bahwa ketidaksadaran adalah sebuah kondisi yang harus dihilangkan. Namun, kritik yang umum adalah bahwa ketidaksadaran adalah sebuah aspek yang penting dari kepribadian dan tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya, kritik pada konsep perkembangan psikoseksual. Freud menganggap bahwa perkembangan psikoseksual berlangsung dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Namun, kritik yang umum adalah bahwa konsep ini terlalu sederhana dan tidak mencakup semua aspek perkembangan. Namun, kritik yang umum adalah bahwa konsep ini terlalu sederhana dan tidak mencakup semua aspek perkembangan psikoseksual. Selanjutnya, kritik pada konsep gairah seksual. Freud menganggap bahwa gairah seksual yang tertekan seringkali menjadi penyebab kejadian gangguan mental. Namun, kritik yang umum adalah bahwa konsep ini terlalu sederhana dan tidak mencakup semua aspek kejadian gangguan mental. Selanjutnya yaitu kritik pada konsep pain envy. Freud menganggap bahwa di masa balita, seorang perempuan akan menjauhkan diri dari sang ibu dan mendekatkan ke sosok ayah. Disebabkan karena pada tahap tersebut, anak perempuan menyadari kalau mereka tidak memiliki penis. Namun, kritik yang umum adalah bahwa konsep ini terlalu kontroversial. Selanjutnya yaitu kritik pada konsep psikoanalisis sebagai metode penyembuhan. Freud menganggap bahwa psikoanalisis dapat digunakan sebagai metode penyembuhan gangguan mental. Namun, kritik yang umum adalah bahwa konsep ini tidak terlalu efektif dan tidak dapat digunakan secara umum. Selanjutnya, kritik pada konsep kepribadian mental. Freud menganggap bahwa psikoanalisis dapat digunakan sebagai metode untuk menggali lebih dalam ke dalam konflik bawah sadar. Namun, kritik yang umum adalah bahwa konsep ini tidak terlalu efektif dan tidak dapat digunakan secara umum. Selanjutnya, kritik pada konsep interpretasi mimpi. Freud menganggap bahwa mimpi dapat digunakan sebagai salah satu metode psikoanalisis. Namun, kritik yang umum adalah bahwa konsep ini tidak terlalu efektif
dan tidak dapat digunakan secara umum. Selanjutnya, kritik pada konsep kepribadian. Freud menganggap bahwa psikoanalisis dapat digunakan sebagai metode untuk menggali lebih dalam ke dalam konflik bawah sadar. Namun, kritik yang umum adalah bahwa konsep ini tidak terlalu efektif dan tidak dapat digunakan secara umum. Demikian video mengenai konseling pendekatan Sigmund Freud. Semoga dapat membantu. See you. Audio Jungle.